Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Santapan Rohani. Kembali lagi kita pada video kali ini saya membahas satu tema yang berjudul berbelas kasihan. Kita akan baca dalam kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbarunya. Mari kita baca kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat mengambil makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah dalam perikop ini mengenai Kristus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu dicatat oleh keempat penulis Injil, dan ini tidak biasanya. Kalaupun ada, pasti terjadi dengan mujizat-mujizat Kristus yang lain. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalamnya yang patut mendapatkan ulasan khusus. Nah, yang pertama dalam ayat 13 di situ dikatakan bahwa orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Kristus ketika Kristus hendak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Yesus menyingkir untuk menyendiri ketika dia mendengar bukan tentang kematian Yohanes, melainkan tentang pikiran Herodes mengenai dia, bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga membuat Herodes begitu takut terhadap Yesus dan dia menjadi sangat membencinya. Kemudian dia berangkat ke tempat yang lebih jauh untuk keluar dari wilayah hukum Herodes. Dan perhatikanlah bahwa pada saat yang berbahaya, ketika Allah membukakan pintu bagi kita untuk menghindar, tidaklah salah bagi kita untuk menyelamatkan diri, kecuali kita mempunyai panggilan yang khusus untuk bertahan di situ. Dan saat Kristus belum tiba, dan oleh sebab itu dia tidak mau menyerahkan diri ke dalam penderitaan, dia bisa saja mengamankan dirinya dengan kuasa ilahi yang dia miliki. Tetapi karena hidupnya dimaksudkan sebagai suatu teladan, maka dia melakukannya dengan kebijaksanaan manusia. Yesus menyingkir dengan perahu, tetapi kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka kemudian mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari berbagai daerah. Betapa Kristus sangat dikasihi oleh orang banyak itu,
Sampai-sampai ketika dia mengundurkan diri dari mereka, hal itu hanya membawa mereka datang mencarinya dengan keinginan yang lebih besar lagi. Di sini seperti yang sering kali terjadi, bahwa genaplah nas Alkitab yang mengatakan bahwa kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, kepadanya lah orang-orang akan datang berkumpul. Sepertinya semakin banyak saja orang-orang yang datang berbondong-bondong mengikuti Kristus setelah kematian syahid dari Yohanes Pembaptis daripada sebelumnya. Kadangkala penderitaan orang-orang kudus dijadikan sebagai sarana untuk memajukan Injil, seperti yang dikatakan yang dijelaskan dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 12. Dan darah para martir adalah benih gereja, nah yang nantinya itu akan tumbuh. Sekarang kesaksian Yohanes telah berakhir, namun kesaksian itu tetap dikenang dan semakin dikenang dan akan terus dikenang. Nah, dalam ayat 13 ini kita dapat belajar bahwa apabila Kristus dan firman-Nya menjauh dari kita, alangkah baiknya bagi kita untuk mengikutinya sekalipun darah dan daging merasa berat. Dahulukan apa yang terbaik bagi jiwa kita daripada segala keuntungan duniawi apapun. Sesudah tabut perjanjian diangkat, kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 3. Dan pelajaran bagi kita yang kedua dari ayat 13 ini bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh haus akan air susu yang murni dan yang rohani tidak akan dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan mereka jumpai sekalipun itu daerah gurun. Hadirat Kristus dan Injilnya sanggup membuatnya bukan hanya menjadi tempat yang dapat diterima, melainkan juga yang selalu diidamkan. Yesus mengubah padang belantara menjadi Taman Eden. Dan yang kedua, di situ dalam ayat 14 bahwa dikatakan ada rasa kasih yang lembut dari Yesus Kristus Tuhan kita terhadap orang-orang yang mengikutinya itu. Ia memperlihatkan diri dan tampil di antara mereka. Dan juga walaupun Yesus menyingkir demi keamanan dan ketenangannya sendiri, ia bersedia keluar dari peristirahatannya. Sebab saat itu ketika dia melihat orang banyak begitu rindu untuk mendengarnya, ia bersedia bekerja keras dan menempatkan diri demi kebaikan jiwa-jiwa. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ketika ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Perhatikanlah bahwa dengan melihat orang banyak yang jumlahnya seperti itu, hati kita memang bisa tersentuh oleh rasa kasih. Bila melihat begitu banyak orang dan merenungkan betapa banyak jiwa yang kekal yang berharga ini, wajar saja bagi kita untuk merasa takut berapa banyak di antara mereka yang terlantar dan segera akan binasa. Dan inilah sungguh-sungguh mendukakan hati. Tidak ada orang yang begitu mengasihani jiwa-jiwa seperti Kristus. Tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Yesus tidak hanya mengasihani mereka, tetapi juga menolong mereka. Banyak dari antara mereka yang sakit, dan ia dalam belas kasihannya kepada mereka menyembuhkan mereka. Sebab Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi penyembuh yang agung. Tidak lama kemudian mereka yang mengikuti Yesus itu, mereka semua merasa lapar. Dan Yesus dalam belas kasihannya kepada mereka memberi mereka makan. Perhatikanlah bahwa dalam semua kemurahan hati ditunjukkan Kristus kepada kita. Ia selalu tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa belas kasihan yang membedakan Yesus dan para murid-murid dalam kisah ini
Belas kasihan adalah rasa simpati dan perhatian bagi orang yang sedang membutuhkan. Suatu emosi yang mendalam yang tertuju pada orang yang sedang mengalami kesakitan, orang yang mengalami kemiskinan, atau orang yang mengalami keputusasaan. Belas kasihan inilah yang menggerakkan Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit yang mendatangi dia. Dan padahal waktu itu Yesus ingin bermaksud menyendiri, dan belas kasihan pula yang membuat Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan para murid? Mereka melihat bahwa orang banyak itu perlu untuk makan. Maka mereka meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pergi mencari makanan. Sekilas permintaan para murid itu menyiratkan adanya rasa belas kasihan kepada setiap orang-orang yang pada saat itu, atau rasa perhatian mereka kepada orang lain. Namun yang jadi ironisnya, karena ketika mereka mengingini orang banyak itu pergi, justru saat itu Yesus ingin menolong orang banyak itu. Pada murid-murid memang perlu memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Mereka seharusnya meminta Yesus untuk melakukan sesuatu dan bukan untuk menyuruh orang banyak itu pulang. Tentu Yesus tidak mau menyuruh orang banyak itu pulang. Ia justru menyuruh para murid untuk memberi mereka makan. Dalam ayat 16 di situ dijelaskan, perhatian para murid terhadap kebutuhan orang memang itu baik. Tetapi tak cukup sampai di situ. Lakukan sesuatu untuk memberi mereka makan. Sayang, tak cukup makanan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Namun apa yang mereka miliki kemudian menjadi berkat bagi orang banyak ketika diserahkan ke tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Yesus di masa kini, hendaknya kita juga memiliki belas kasihan jika kita melihat orang yang miskin, orang yang lapar, atau orang yang membutuhkan pertolongan, dan kita digerakkan oleh belas kasihan, maka kita harus menolong mereka. Mungkin kita tidak punya banyak, tetapi beberapa pun itu pasti lebih banyak daripada yang dimiliki orang yang sedang membutuhkan. Jangan pernah berpikir oleh kita bahwa jika kita memberi, maka orang itu akan menjadi malas dan bergantung kepada kita. Tetapi lakukanlah apa yang hendak ingin kita lakukan ketika kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang mengalami kelaparan, kepada orang-orang yang mengalami kekurangan, keterbatasan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki belas kasihan. Haleluya. Amin.